Sulsel, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Akibatnya uang beredar. Bapak Ibu kalau lihat ekspor tadi saya bilang 2022 sih 116 triliun. Kalau ada uang pemerintah yang masuk APBN 15 triliun, ada investasi 5 triliun, OPDRD Maluku Utara cuma 17 triliun. Padahal data statistiknya ada uang yang beredar di Maluku, yang dari gerak ekonomi sumber daya Maluku Utara itu ada sekitar 200 triliun. Dan Maluku Utara memberikan devisa kepada negara yang mengakibatkan sejak tahun 2020 Indonesia terhadap Tiongkok itu defisit di neraca perdagangan. Artinya bahwa ekspor barang Tiongkok lebih besar kepada ekspor Indonesia ke Tiongkok. Nah, kalau dia lebih besar, tolong jadi defisit. Maluku Utara sejak 2020 itu memberikan implikasi satu. Yang pertama, neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok kembali jadi surplus di tahun 2021, tapi di tahun 2020 Maluku Utara bergeser. Jadi tadi kan Pak Eko bilang fundamental ekonomi Maluku Utara di sektor pertanian strada. Sejak tahun 2020 turun, sektor pertanian ada di urutan kedua. Yang pertama tambang. Di 2021 industri naik, tambang kedua, ketiga baru pertanian. 2022 industri satu, tambang kedua, penggudangan ketiga, baru pertanian. Kenapa? Karena di tahun 2020 sampai 2022 harga komoditas nikel bergerak naik 200% di tahun 2020. Sampai sekarang nikel itu menjadi komoditi yang dicari seluruh investor dunia, bukan Tiongkok, dunia. Jadi pemilik modal dunia itu lagi mengincar di apa sampai Indonesia diduga di WTO. Di belakang WTO itu ada raksasa-raksasa pemodal yang bermain di WTO yang mengakibatkan Indonesia kalah. Tapi Indonesia baru mengekspor ferronikel, iron dan NPL itu rugi. Yang mesti ekspor batu baterai, yang batu baterai lagi dibangun itu. Tetapi itu masa hidup cuma 10 tahun paling cepat. Tapi kalau proses ekspor diprediksi 15 tahun habis. GB bermuka, tandang itu dalam muka. Nah karena itu saya bilang itu sekali 3 tahun perang. Kalau itu nggak pas lagi, ya GB. Nah cuma orang Maluku Utara belum sadar bahwa orang lagi menuju jalan menuju GB. Jadi kalau sekarang itu Parau lagi menuju ke GB, Anda mau berhenti atau tidak nih? Mau stop atau tidak? Kalau Anda tidak stop, jalankan ke GB. Tapi yang jalankan ke GB 15 tahun akan datang barangkali kalau orang kasih umur panjang itu masih nonton. Tapi kalau tak ada, itu anak cucu dinyoki betulan. Bilang pandai, bilang jago, padahal bangga-bangga. Kalau ada Jakarta saja, Ramas Mangus dan baru dipilih jago. Ketika uang bergerak ratusan triliun, orang di bawah tidak mendapatkan kenikmatan atas kegiatan ekonomi itu. Nah itu yang kita mesti berontak. Jangan bicara Papua kaya, hari ini Maluku Utara paling kaya di Indonesia. Karena terus memberikan kontribusi paling besar. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat di struktur ekonomi tahun 2019, ekonomi kontribusi terkecil di Indonesia di Maluku Utara untuk membentuk ekonomi nasional. 2020 tongkat skala Gorontalo, 2021 tongkat skala Maluku atau PKK yang tua di Maluku sana Rubu, Sulawesi Barat Rubu. Tahun 2022 tongkat Serubu Bengkulu sudah jatuh. Tongkat skala lagi Babel sama Kepri. Untung Fororu tuh. Untung miskin. Ini kesana wisata saja kita bisa nih. Kalau orang Indonesia lihat saat ini Maluku Utara itu mempersepsikan begini. Orang Maluku Utara itu akan melakukan kegiatan ekonomi Senin sampai Jumat. Jumat itu seluruh orang Maluku Utara akan pergi wisata. Karena ekonominya bagus. Ini kok Jumat tahlil, Senin tahlil, hidup pun cuma tuh pakai itu. Dipanyaki. Hari Minggu bahagia. Tapi bahagia. Nah itu yang gregetan.
Barangkali karena orang belajar melihat angka-angka itu, ini tuh terefektif. Kenapa kok mesti begini? Akhirnya kemarin saya ajak pemerintah daerah gugat ke pemerintah pusat, bukan gugat sih, baru dalam forum diskusi. Tapi setelah jelaskan, ya sudah, dalam keadaan yang model begitu, aku tabrak. Ini bentahan peduli lagi. Barang dengan bilang, oh ini cuma 1.300.000 orang, ada uang 17 triliun. You jangan bilang dong kalian miskin. Ya Allah, orang kira ini model membangun Surabaya Mojokerto. Iya, udah bikin jalan satu menyelesaikan banyak masalah. Orang bangun Halmahera lupa Obi tuh bangun Obi tuh lupa baca tuh bangun tuh lupa kasih ruta ada pulau-pulau kecil. Maki yang kasih ruju, Batang Dua Talipa, Loloda Tasaka. Rupanya tuh cabang negara itu kuliahnya Eropa kontinental, sehingga persepsinya kontinental. Nanti saya bicara dengan Wamenkeu, baru Wamenkeu bilang, lu keluar dong bicara tentang archipelago state. Nah, akhirnya regulasi nasional itu lebih kepada kontinental. Jadi kalau yang lalu, kalau hal sel produksi nikel, Ternate dapat 2023 yang sekarang itu hasil produksi tapi Ternate terdapat karena regulasinya mengatur 4 mil sehingga Ternate tidak dapat bagian dari DPH sebagai kabupaten kota penghasil di dalam provinsi. Tapi Ternate, wali kota Ternate tak tahu hal. Makam Puji bilang ke sana nana ingin mengerti keterangan ada problem di Morotai. Misalnya kalau produksi di Obi itu mengurangi pergerakan populasi ikan, nelayan kita akan mengurangi ikan, aktivitas di sini kan dampak. Tapi undang-undang bilang 4 mil. Nah mesti gugat ini 4 mil agar membuka pada wilayah dalam provinsi harus dapat semua. Kalau terhadap Morotai terdapat walaupun hancurnya laut di Maba, Halmahera Timur dan Teluk Kau mempengaruhi populasi ikan di Morotai, tapi karena Morotai melewati 4 mil tidak dapat perbaikan ekonominya. Nah itu yang kayak begitu. Nah cuma di forum ini baru disepakati ternyata pemerintah provinsi cuma baribut tapi tidak tahu mengatur cara bermain. Begini, mengatur pemerintah itu negara dikasih kewenangan bikin undang-undang, bikin PP, bikin permen, daerah bikin perda, bikin perbu. Pemerintah itu tidak bisa buat pidato. Pemerintah itu role of game-nya ada pada perda dan perbu. Tadi aku tanya ke sana, ternyata kemari habis Bambang kirim kemari perda tentang perizinan, bukan cara bermain pengusaha. Kasih ke Universitas Hairun yang tak pernah berbisnis tapi ajar bisnis. Akhirnya tak tahu ada mekanisme harga, ada perang dagang, ada skema, ada pemain di belakang layar, ada visible hand. Yang itu orang kampus tidak mengerti. Jika apa kok ada apa CFD terdapat? Apakah ekonomi itu diperankan oleh price and demand and supply? Bukan.